Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ya, segala sesuatunya itu yang pantas kita puji ketika kita misalnya sukses dalam sesuatu hal itu sesungguhnya cuma Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada minggu ini sesuai rencana akan membahas mengenai mad jaiz munfasil, dan alhamdulillah itu sudah terrealisasi, sudah terlaksana. Dan dalam pengajian melalui selembaran itu sudah dijelaskan mengenai mad jaiz munfasil. Jadi mad jaiz munfasil itu kalau kita terjemahkan secara perkata, mad itu artinya panjang. Kemudian jaiz itu artinya boleh. Munfasil itu artinya terpisah. Nah, jadi mad jaiz munfasil itu adalah suatu mad yang mana antara mad dengan kata atau kalimat selanjutnya itu bisa dipisah. Nah, jadi itu maksudnya. Ya, karena mad jaiz munfasil ini adalah karena adanya suatu mad yang mana di depannya itu ada suatu kalimat yang diawali huruf alif atau hamzah. Nah, jadi itu sebabnya. Jadi untuk supaya tidak keliru, di depannya ada alif. Ya, karena sebenarnya kalau uh, alif dengan hamzah itu sebenarnya banyak yang menjelaskan sama. Cuma kalau ditulis alif dengan hamzah, biasa di atas alifnya itu ada tanda hamzah. Ya, tetapi supaya tidak keliru, cukup kita sebut bahwa di depan mat itu ada alif. Dan masing-masing memiliki arti atau makna tersendiri. Nah, contoh pada kata ya ayyuha, yaitu memiliki maknanya sendiri. Kemudian ayyuha itu juga memiliki maknanya sendiri. Yang mana ya ini maknanya uh, wahai. Kemudian ayyuha itu juga memiliki makna sendiri. Nah, kalau ayyuha itu artinya sekalian. Jadi ya ayyuha, nah, itu masing-masing memiliki makna. Ya artinya wahai, ayyuha artinya sekalian. Nah, jadi seperti itu. Ya di sini bisa kita baca 2 harakat, bisa kita baca 4 harakat. Ya, tetapi sebaiknya itu 4 harakat. Ya, sebaiknya 4 harakat. Tetapi kalau misalnya nafas kita itu pendek, ya kita bisa baca 2 harakat. Yang penting kita konsisten. Kalau misalnya pertamanya kita baca 2 harakat, maka secara keseluruhan itu harus 2 harakat. Kalau misalnya awalnya kita 4 harakat, yaitu semuanya ya kita usahakan 4 harakat. Nah, misalnya uh, ya ayuha saya baca 2 harakat, kemudian yang di bawah juga itu saya baca 2 harakat, dan demikian yang ketiga. Nah, misalnya ini ya ayyuha, saya ulangi, ya ayyuha binikmatihi ikhwana qalu amanna. Nah, jadi seperti itu. Nah, kalau misalnya 4 harakat, ya kita konsisten semuanya 4 harakat. Contoh, ya ayyuha binikmatihi ikhwana qalu amanna. Nah, jadi
seperti itu. Nah, jadi binikmatihi itu juga memiliki maknanya tersendiri, ikhwana juga memiliki maknanya tersendiri. Binikmatihi itu artinya dengan rahmatnya. Ikhwana itu kakak beradik. Jadi antara kata binikmatihi dengan ikhwana itu bisa dipisah. Ya, maksudnya masing-masing berdiri sendiri. Nah, karena terdiri dari pertemuan dua kata atau dua kalimat atau di depan mat tobi'i itu adalah suatu kalimat yang berdiri sendiri dan diawali alif atau hamzah berharakat fathah kasrah atau dhammah, maka itu jadi sebab sehingga nama matnya itu mat jaiz munfasil. Nah, sama dengan qalu amanna. Lu itu memiliki apa? Lu itu bisa dibaca dua harakat, bisa empat harakat. Qalu itu memiliki maknanya tersendiri, kemudian amanna itu memiliki maknanya tersendiri. Qalu itu artinya katakanlah. Kemudian amanna itu artinya percayalah pada kami. Nah, jadi seperti itu. Jadi ini mengenai mad jaiz munfasil. Yang pertama itu apabila suatu huruf berharakat fathah diikuti alif, kemudian di depannya itu ada alif, maka itu disebut mad jaiz munfasil. Kemudian contoh yang kedua, binikmatihi yukhana, adalah suatu huruf yang mana berharakat kasroh berdiri. Kemudian di depannya itu ada alif yang berharakat kasroh. Nah, jadi itu sebab sehingga disebut mad jaiz munfasil. Kemudian yang ketiga, huruf berharakat dhammah diikuti waw sukun dan di depannya itu ada alif. Ya, kemudian sebab sehingga ada bendera, tanda bendera seperti ini itu sebabnya karena adanya alif di depannya. Ya, kalau di selembaran itu sebab yang berwarna hijau itu ada tanda bendera di atasnya karena di depannya itu ada huruf yang berwarna merah, yaitu alif. Itu kalau di selembaran yang dibagikan. Ya, jadi uh, itu mengenai mad jaiz munfasil. Saya kira itu mengenai uh, mad jaiz munfasil. Ya, kedepannya kita ya lebih perdalam lagi semua tentang mad. Ya, nanti di akhirnya kita satukan semuanya. Ya, semua jenis mat yang mana sebenarnya cuma dua, yaitu mat tabi'i dengan mat far'i. Cuma kalau mat far'i itu ada 15 jenis mat. Jadi keseluruhan itu sebenarnya uh, ada 16 jenis mat, sekalipun secara umum itu cuma dua, yaitu mat tabi'i dengan mat far'i. Saya kira itu demikian, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup